Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ustadz berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Terus bersemangat belajar dan beribadah tentunya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika di kelas 4 bersama Ustadz Sumardi. Dan untuk pertemuan hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang bilangan akar pangkat 2. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan kuadrat atau pangkat 2. Nah, kali ini kita lanjutkan ya belajarnya. Nah, Ustadz berharap anak-anak telah mempersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari penjelasan Ustadz. Dan untuk materi hari ini anak-anak, kalian bisa simak materinya dari buku ESPS kalian halaman 46 dan 47. Silakan disimak dan dipersiapkan dengan baik alat tulisnya. Catatan penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Yang pertama, akar pangkat 2 atau sering disebut dengan akar kuadrat ini merupakan kebalikan dari pangkat 2 atau kuadrat. Jadi kalau kemarin kita telah belajar kuadrat, nah hari ini kita akan belajar akar kuadrat. Jadi kebalikan materinya dengan yang kemarin kita pelajari. Kalau Ustadz punya bilangan A kali A hasilnya B, A kali A itu hasilnya B, A dan B itu nanti berisi suatu bilangan, maka bisa kita tuliskan akar dari B adalah A atau akar kuadrat dari B adalah A. Nah, cara menuliskan tanda akar kuadrat adalah seperti ini. Ya, seperti itu ya. Akar kuadrat, akar pangkat 2 dari B adalah A. Kita akan bandingkan materi yang kemarin yaitu bilangan pangkat 2 dengan materi yang sekarang yaitu akar pangkat 2. Kemudian kita perhatikan bagaimana hubungan di antara kuadrat dan akar kuadrat tersebut. Pada sebelah kiri ini adalah bilangan kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat adalah 100. Ini yang telah kita pelajari kemarin. Nah, Ustadz berharap kalian hafalkan itu. Hafalkan bilangan kuadrat 1 sampai 10 atau bilangan kuadrat ya sampai 100, 1 sampai 100. Ada 10 bilangan yang harus kalian hafalkan. Insya Allah ini tidak sulit karena dengan kita hafal bilangan kuadrat ini akan memudahkan kita nantinya menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan akar kuadrat. Nah, di sebelah kanan Ustadz siapkan bilangan akar kuadratnya. Coba kalian perhatikan. Kalau 1 kuadrat sama dengan 1, maka akar dari 1 adalah 1. Kalau 2 kuadrat sama dengan 4, maka akar kuadrat dari 4 adalah 2. Demikian juga akar pangkat 2 dari 9 adalah 3, akar kuadrat dari 16 adalah 4, akar kuadrat dari 25 adalah 5, akar kuadrat dari 36 adalah 6, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Nah, insya Allah kalau kita telah hafal 10 bilangan kuadrat yang dasar yaitu 1 sampai 10 kita hafal, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan bilangan akar kuadrat di atas 100. Terus bagaimana Ustadz untuk menyelesaikan bilangan akar kuadrat yang bilangannya lebih dari 100? Ustadz telah mempersiapkan 3 latihan soal. Tolong disimak ya. Contoh yang pertama,
hasil dari akar kuadrat 256. Kan 256 di atas 100 ya. Kita tidak mungkin menghafalkan semua bilangan kuadrat karena semua bilangan kuadrat itu sangat banyak. Nah, yang harus kita hafalkan adalah 10 bilangan pertama tadi. Ini yang harus dihafalkan. Nah, silakan dituliskan di buku kalian anak-anak, akar dari 256 seperti pada slide Ustadz ini. Kemudian ikuti apa yang Ustadz sampaikan dan dicatat dan diingat-ingat bagaimana langkah demi langkahnya. Tidak banyak langkah yang perlu kita hafal. Jadi langkahnya cukup pendek, tetapi kalau kita tidak memperhatikan, tidak mengikuti, tidak mengerjakan latihan, mungkin juga nanti akan kerepotan. Yang pertama langkahnya adalah pisahkan dua angka dari belakang. Ini Ustadz beri tanda pemisahnya berupa garis warna merah. Berarti garis warna merah itu terletak di antara ratusan dan puluhan. 256. Berarti di antara 2 dan 5 ini tanda pemisahnya. Karena kita pisahkan dari belakang. Dua bilangan dari belakang ini 1, 2. Berarti tandanya ada di antara bilangan 2 dan 5. Setelah kita pisahkan bilangannya, berikutnya adalah kita perhatikan bilangan yang depan. Bilangan yang depan ini nanti menempati bilangan puluhan. Jadi akar 2. Adakah di data kita akar 2? Di sebelah kanan sini. Adakah akar 2? Sini. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada maka cari yang mendekati. Cari yang mendekati. Bilangan yang mendekati akar pangkat 2. Kalau namanya mendekati itu tidak boleh lebih. Akar pangkat 2 yang paling mendekati adalah akar 1. Hasilnya 1. Berarti puluhannya pasti nanti 1. Kemudian untuk satuannya, perhatikan angka terakhir. Angka terakhir pada bilangan 256 adalah 6. Nah, kita lihat kembali di bilangan kuadrat yang satuannya 6. Satuannya 6 ada 2 ya. 16 atau 36. Ini satuannya 6. Ada 2. 16 atau 36. Berarti anak-anak, untuk bilangan akar pangkat 2 yang satuannya 6 seperti ini 256, ini ada 16 dan 36, maka kemungkinan jawabannya ada 2. Bisa 14 atau 16. Satu ulangi, karena bilangan satuannya 6, yang bilangan kuadrat yang satuannya 6 itu ada 2. Bisa 16, bisa 36, sehingga akar dari 256 itu bisa hasilnya 14 atau 16. Nah, tentu karena ada 2 opsi jawaban, maka harus dipilih yang tepat di antara 14 atau 16. Caranya adalah periksa salah satu. Kita bisa cek misalnya memilih bilangan yang kecil, 14 kali 14. Ternyata kalau 14 kali 14 itu hasilnya adalah 196. Ya, hasilnya 196. Berarti jawabannya bukan 14. Sehingga akar dari 256 adalah 16. Kalian bisa cek 16 kali 16 apakah betul hasilnya 296? Ya, itu contoh yang pertama ya. Perlu penjelasan lagi? Ya, perhatikan contoh yang kedua. Hasil dari akar pangkat 2 dari 841. Saya tuliskan lagi, harus diingat akar 1, akar 4, akar 9 sampai akar 100 harus hafal. Ya. Kemudian kembali tuliskan di buku kalian akar 841. Langkah pertama. Apa Nana? Langkah pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. Ini angka pertama,
angka kedua, berarti nanti pemisahnya ada di sini. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah dipisahkan, perhatikan bilangan yang di depan. Bilangan yang di depan adalah akar 8. Ini nanti sebagai puluhannya. Cari di sini bilangan yang mendekati akar 8. Mana anak-anak? Sini 4 nih, akar 4 atau akar 9? Yang dipilih adalah yang mendekati dan tidak boleh lebih. Berarti bukan akar 9, yang kita pilih adalah akar 4-nya. Berarti yang mendekati akar 8 adalah 2. Ingat, tidak boleh melebihi. Berarti puluhannya pasti 2. Kalau sudah puluhannya kita temukan, langkah berikutnya, langkah kedua adalah perhatikan angka terakhir. Angka terakhirnya 1. Kita cari di data bilangan kuadrat yang satuannya 1. Ada berapa? Satuannya itu paling belakang ya, ada 2 juga, yaitu 1 atau 81, kan satuannya juga 1. Sehingga kemungkinan untuk satuannya bisa 1 atau 9. Sehingga opsi jawabannya bisa 21 atau 29. Jadi gampang ya. Pertama, pilih dipisahkan 2 angka, lihat yang depan. Depannya akar 8, berarti yang mendekati adalah 2, puluhannya 2. Kemudian untuk satuannya, lihat satuan dari bilangan tersebut, yaitu 1. Kalau bilangannya 1, berarti satuannya bisa 1 atau 9, karena 9 kali 9 juga satuannya 1, yaitu 81. Jadi kemungkinan jawabannya adalah 21, 21 atau 29. Nah, tinggal kita cek, kita periksa salah satu. Saya lebih suka memeriksa itu yang kecil, 21. 21 kali 21 ternyata 441. Berarti bukan 21 jawabannya. Jadi akar kuadrat dari 841 adalah 29. Ya, anak-anak bisa cek, betulkah 29 kuadrat itu 841? Coba dihitung. Ya, ini contoh yang kedua. Biar semakin mantap, perhatikan contoh yang ketiga. Wow, bilangannya ribuan. Tetapi insya Allah berapapun bilangannya tidak sulit ya, asal kita hafal ini bilangan kuadrat 1 sampai 100 kita hafal. Tidak ada yang berbeda dengan bilangan ratusan tadi, meskipun ini bilangannya ribuan. Tidak ada yang berbeda. Yang pertama langkahnya pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2, berarti tandanya ada di sini. Kita kasih garis warna merah. Kemudian sama langkahnya. Berarti akar yang depan nanti sebagai puluhannya adalah akar 18. Akar kuadrat dari 18. Karena sudah bisa temukan di sini yang paling mendekati adalah di sini 16 ya. 16 berarti puluhannya pasti 4. Ya, puluhannya pasti 4. Yang mendekati akar 18 yaitu akar 16 berarti puluhannya pasti 4. Berikutnya anak-anak yang kedua, langkah kedua, lihat angka terakhir. Angka terakhirnya 9. Pasti ada 2 juga nih yang 9. Akar 9 di sini atau 9 di sana. Sehingga ada 2 kemungkinan jawaban lagi. Kalau bukan 43, kalau bukan 43 berarti 47. Ya, ada 2. Kalau bukan 43 ya 47. Berikutnya periksa. Nah, setelah Ustadz periksa yang kecil 43 kali 43. Ternyata betul jawabannya 1849. Berarti 47-nya salah.
Dengan demikian, akar kuadrat dari 1849 adalah 43. Gampang sekali ya, hanya dengan 2 langkah. Langkah pertama, pisahkan 2 angka dari belakang, kemudian periksa yang depan. Akar 18, cari yang mendekati. Langkah kedua, setelah dapat yang depan, yang belakang, lihat satuannya. Kemudian yang ketiga, periksa salah satu di antara kemungkinan jawaban itu. Dan selesai. Nah, ini ya anak-anak, 3 contoh soal bagaimana menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan di atas 100. Nah, berikutnya ayo kita berlatih. Dibuka buku SPS kalian halaman 47. Ada latihan di sana, latihan 7. Seperti ini ya, buku kalian halaman 47 ada 5 soal, 5 pertanyaan. Nah, Ustadz ingin menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal tersebut. Ustadz mulai dari soal yang pertama. Penting untuk dicatat juga ini. Penting untuk dicatat. Jadi untuk soal nomor 1, kata kuncinya adalah akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Saya ulangi, akar kuadrat dari A pangkat 2 adalah A. Ini untuk soal nomor 1. Sehingga untuk menentukan bilangan titik-titiknya, ini kan akar titik-titik sama dengan 7. Kita ambil contoh, misalnya Ustadz mengambil yang E. Nih, akar titik-titik dari 24 adalah akar kuadrat dari titik-titik adalah 24. Kalau dengan pola akar dari A kuadrat, ini yang atas ini, akar dari A kuadrat adalah A, akar kuadrat dari A pangkat 2 adalah A, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Gampang sekali ya. Jadi untuk mencari bilangan yang di dalam tanda akar ini, hasilnya tinggal kita kuadrat. Hasilnya 24. Nah, berarti dalamnya adalah 24 kuadrat. Anak-anak bisa dong menghitung 24 kuadrat, yaitu 24 kali 24. 24 kali 24 hasilnya 576. Berarti titik-titik ini hasilnya untuk yang ini adalah 576. Nah, tentu gampang sekali untuk yang A, B, C, D, dan F. Kalian bisa selesaikan. Bagaimana untuk yang nomor 2? Nomor 2, Ustadz pilih yang bilangannya paling banyak, yang F. Ini yang saya pilih. Akar kuadrat dari 1225. Nah, ingat langkahnya, pisahkan 2 angka dari belakang, kemudian lihat bilangan yang depan. Yang depan nanti sebagai puluhan. Akar 12 yang mendekati akar 12 berapa? Akar 9 yang mendekati 12 itu adalah akar 9 dan akar 16. Pilihnya yang akar 9. Akar 9 adalah 3. Kemudian yang kedua, perhatikan satuannya. Satuannya 5. Kalau satuannya 5, kemungkinan jawabannya cuma 1, yaitu 5. Sehingga akar dari 1225 sama dengan 35. Ya, anak-anak bisa lanjutkan untuk A, B, C, D, E. Insya Allah gampang itu. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4 sudah berupa operasi hitung. Dijumlah, dikali, ada pengurangan juga. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nana harus ingat, kalau berupa operasi hitung,
apapun jenis bilangan, mau bilangan caca, bilangan kuadrat, atau akar kuadrat, kata kuncinya adalah tarung bakal ku tambah. Ustadz ambil contoh yang 3F yang paling panjang. Maaf, 3D dulu ya, 3D dulu. Itu ada perkalian akar dan perkalian. Yang 3D, akar dari 625, berarti pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian akar 6, akar 6 yang paling mendekati itu akar 4, hasilnya 2, berarti puluhannya 2, satuannya 5 gitu. Karena 25 satuannya 5, kalau satuannya 5, akar yang satuannya 5 itu cuma 1, yaitu 25, sehingga akar dari 625 adalah 25 kali akar 4, akar 4 2, sehingga 25 kali 2 sama dengan 50. Itu yang D. Kemudian Ustadz ambil contoh yang kedua yang F. Akar dari 2500, sama seperti tadi, pisahkan dua angka dari belakang, 00 yang kita pisahkan. Kemudian lihat angka depan, akar 25, akar 25 itu pasti 5, 0 ya 0, berarti akar dari 2500 adalah 50. Kemudian dikurangi, ada tanda kurung di situ, 5 kuadrat 4 kuadrat. Tentu yang diselesaikan adalah bilangan kuadratnya dulu. Bilangan akar tadi kita telah selesaikan. Akar dari 2500 adalah 50 dikurangi 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Jadi meskipun di sini ada tanda kurung, ini tanda kurung ya, tetapi di dalam tanda kurung tersebut ada operasi, ada bilangan kuadrat, maka bilangan kuadratnya dicari dulu hasilnya. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Tidak boleh 5 ditambah 4 dikuadratkan 19 kuadrat, tidak boleh, itu beda artinya. Atau 9 kuadrat ini bukan 15. Sehingga hasilnya kalau bilangan kuadratnya sudah kita hitung, bilangan akar juga setelah kita hitung, terakhir operasi hitungnya pengurangan dan penjumlahan. Tetapi di sana ada tanda kurung. Tanda kurung hitung dulu. Berarti 50 dikurangi 41, yaitu 9. Ya, anak-anak bisa lanjutkan untuk A, B, C, dan F. Boleh langsung di buku SPS, boleh di buku tulis. Yang berikutnya soal nomor 4. Ambil satu contoh di soal nomor 4. Yang Ustadz pilih yang terpanjang ya, yaitu F. Yang paling banyak operasi hitungnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada bilangan cacah, ada bilangan akar, dan bilangan kuadrat. Nah, saya pilih yang F. 252 dikurangi akar dari 169 kali 3 kuadrat ditambah akar dari 144. Tentu yang kita selesaikan adalah bilangan akar kuadratnya dan bilangan kuadrat. Berarti akar dari 169 seperti ini. Akar dari 169 yang depan adalah akar 1, hasilnya pasti 1. Karena satuannya adalah 9, di daftar bilangan akar yang satuannya 9 itu ada 2, 9 atau 49, sehingga satuannya adalah 3 atau 7. Jadi kemungkinan jawabannya 13 atau 17. Kemudian kita periksa mana yang betul. Kalau Ustadz lebih suka memeriksa bilangan yang kecil. Ini saya cek 13 kali 13. Nah, 13 kali 13 itu ternyata 169. Berarti bukan 17 jawabannya.
Ini selesai. Kemudian berikutnya kita selesaikan adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, gampang sekali. Berikutnya adalah akar dari 144. Sama, pisahkan dua angka. Akar yang depan, akar 1, pasti 1. Kemudian yang belakang, satuannya 4. Satuannya 4 itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan 2 ya 8. 2 kuadrat itu 4, 8 kuadrat itu 64. Satuannya sama-sama 4. Sehingga kemungkinan jawabannya adalah 12 atau 18. Kemudian sama, Ustadz periksa. Ustadz lebih suka mengalihkan bilangan yang kecil. Kita cek 12 kali 12, ternyata betul 12 kali 12 itu 144. Sehingga jawabannya bukan 18. Sehingga kita tuliskan kembali hasilnya. 252 dikurangi 13 kali 9 ditambah 12. Nah, akar dan kuadrat sudah tidak ada di sini. Sudah kita hitung terlebih dahulu tadi. Berikutnya tinggal operasi hitungnya kita perhatikan. Ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Kata kuncinya adalah tarung, bakal, tambah. Berarti cari bagi kali. Kalau ada bagi dan kali, berarti selesaikan dulu. 13 kali 9 itu 117. Sekarang kita tuliskan 252 dikurangi 117 ditambah 12. Hasilnya adalah 147. Ya, demikian ya anak-anak. Kalian bisa berlatih untuk mencari jawaban A, B, C, D, E untuk nomor 4. Demikian yang saya sampaikan untuk pembahasan sesi pertemuan hari ini, pembahasan latihan 7 cara mengerjakan latihan 7 buku ESPS halaman 47. Semoga dimudahkan anak-anak dalam belajar. Kalau ada hal yang belum paham bisa ditanyakan di forum. Insya Allah nanti pembahasan latihan 6 dan latihan 7 akan saya sampaikan pada sesi berikutnya. Demikian, selamat belajar, selamat berlatih. Semoga dimudahkan oleh Allah dan diberikan kepahaman dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.